Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meil Sridin Azma dari Prodi S1 Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang tahun masuk 2018. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metode survei tentang kebutuhan gula masyarakat. Di sini kita beranggotakan 4 orang, yaitu Meil Sridin Azma, Findriwara Putri, Ikhlas Juasfa, dan Muhammad Alif Yustin. Mata kuliah metode survei ini diampu oleh Zilrahmi SPD MSI. Latar belakang: gula merupakan komoditi penting bagi masyarakat Indonesia, bahkan bagi masyarakat dunia. Manfaat gula sebagai sumber kalori bagi masyarakat selain dari beras, jagung, dan umbi-umbian menjadikan gula sebagai salah satu bahan makanan pokok. Kebutuhan akan gula dari setiap negara tidak hanya memenuhi kebutuhan pokok, tapi juga karena gula merupakan bahan pemanis utama yang digunakan sebagai bahan baku pada industri makanan dan minuman. Peranan gula semakin penting disebabkan oleh belum tersedianya bahan pemanis buatan yang mampu menggantikan keberadaan gula pasir. Kondisi geografis Indonesia yang cukup berpotensi untuk menghasilkan tanaman tebu menjadikan Indonesia sebagai negara yang berpotensi sebagai produsen gula pasir terbesar di dunia. Rumusan masalah: 1. Berapakah konsumsi gula pasir yang dihabiskan rumah tangga per minggu? 2. Apakah umur mempengaruhi konsumsi gula pasir? 3. Apakah dalam satu keluarga ada anggota keluarga yang tidak mengkonsumsi gula? 4. Jika ada, apakah anggota keluarga tersebut menggantinya dengan jenis gula lain atau tidak mengkonsumsi gula sama sekali? Tujuan penelitian: 1. Untuk menentukan berapa banyak gula pasir yang dihabiskan rumah tangga per minggunya. 2. Untuk mengetahui adanya pengaruh umur terhadap konsumsi gula pasir. 3. Untuk mengetahui apakah ada masyarakat yang tidak mengkonsumsi gula. 4. Untuk mengetahui apakah ada pengganti gula pasir tersebut. Target dari penelitian kita yaitu masyarakat Jorong Pawah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman. Teknik sampel yang kita gunakan yaitu purposive sampling atau pengambilan sampel menurut tujuan. Alasan kita memilih purposive sampling yaitu karena data yang kita ambil dan kita uji itu berdasarkan dari tujuan yang telah kita bikin. Dan purposive sampling itu merupakan salah satu teknik sampling yang tidak acak di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian. Syarat dari purposive sampling yaitu kriteria atau batasan ditetapkan dengan teliti. Yang kedua, sampel yang diambil sebagai subjek penelitian adalah sampel yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Untuk mendapatkan datanya, kami menggunakan kuesioner. Kuesioner ini kami buat secara online dengan menggunakan Google Form, di mana pada program entry itu terdapat pertanyaan tentang konsumsi gula, dan pada kuesioner tersebut terdapat 7 buah pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan dalam Google Form yaitu nama kepala keluarga, umur kepala keluarga, jumlah konsumsi gula pasir keluarga per minggu, jumlah anggota keluarga, riwayat penyakit yang berhubungan dengan gula, apakah ada dari anggota keluarga yang tidak mengkonsumsi gula? Jika ada, apa yang digunakan untuk mengganti gula pasir? Masalah yang kami temukan ialah saat mendapatkan data, dikarenakan tidak banyaknya orang yang menganggap gula itu hal yang utama, karena mereka menganggap mengkonsumsi gula adalah hal yang biasa saja. Maka dari itu, tidak banyaknya responden yang merespon kuesioner kami. Masalah lainnya yaitu dikarenakan pandemi corona ini kita melakukan physical distancing, maka dari itu sangat susah untuk mendapatkan datanya, apalagi tidak banyaknya responden.
Dan kita juga tidak tahu apakah data yang diisikan oleh si responden tersebut data benar atau tidak. Disitulah kendala yang kami dapatkan. Berikut adalah hasil inputan kebutuhan gula masyarakat respons dari kuesioner kami dalam bentuk Excel. Sebelum itu, kami juga akan menginputkan pertanyaan yang kami gunakan pada Google Form, apakah pertanyaan tersebut valid atau tidak. Ini adalah uji validitas pada pertanyaan yang kami gunakan di Google Form tersebut. Jika R hitung besar dari R tabel, maka pertanyaan tersebut valid. Jika R hitung kecil dari R tabel, maka pertanyaan tersebut tidak valid. Nah, dari hasil di atas, pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pertanyaan yang valid hanya ada 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan nomor 1, 3, dan 6. Validitas item ditunjukkan oleh kolom jumlah berdasarkan R tabel. Nilai percent correction minimal adalah 0,4629 karena menggunakan 30 responden dengan batas 0,01. Kemudian kami juga menguji reliabilitas pada SPSS untuk pertanyaan yang terdapat pada kuesioner tersebut. Dari hasil uji reliabilitas tersebut, ternyata nilai Cronbach's alpha besar dari 0,60 yaitu 0,709. Maka kuesioner di atas dinyatakan relatibilitas. Setelah menguji validitas dari si pertanyaan, kemudian kita juga menguji validitas dari jawaban atau responden. Inilah hasil validasi dari SPSS untuk jawaban dari atau responden dari pertanyaan di Google Form tersebut. Masalah yang kami temukan saat menguji validitas data tersebut ialah data kami berbentuk string atau data kami bertipe string. Maka dari itu sangat susah untuk kami menentukan uji validitasnya menggunakan SPSS sebelum dirubah menjadi numerik. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat kami simpulkan bahwa sebagian besar, bahkan bisa dikatakan besar masyarakat Indonesia menggunakan gula pasir sebagai bahan pemanis alami untuk makanan dan minuman, terutamanya di Sumbar ini. Lebih tepatnya pada masyarakat di Orongpawah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman. Meskipun ada beberapa yang memiliki riwayat penyakit yang berhubungan dengan gula, masyarakat tetap mengkonsumsi gula pasir. Bahkan beberapa dari mereka ada yang mengganti gula pasir dengan menggunakan gula merah atau menggunakan gula batu dan menggunakan gula yang rendah atau menggunakan gula yang rendah lemak. Dan juga dapat kami simpulkan bahwa banyaknya anggota keluarga mempengaruhi jumlah konsumsi gula keluarga per minggu. Dan umur juga mempengaruhi banyaknya konsumsi gula. Contohnya saja, umur yang lebih tua pasti banyak mengkonsumsi yang manis karena kecenderungan mereka untuk minum yang manis itu lebih besar. Dan kesimpulan lainnya yaitu masyarakat cenderung lebih menggunakan gula pasir daripada menggantinya dengan jenis gula lain. Dikarenakan memang gula pasir adalah sebagai bahan pokok utama untuk pemanis makanan dan minuman di masyarakat. Demikianlah video ini saya buat. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, kesalahan dalam penulisan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.